Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, saat ini kita akan bersama-sama menerima pemberitaan firman di minggu yang keempat di bulan keluarga. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama siapkan hidup dan hati kita menerima sapaan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan ini. Pagi hari ini bersama dengan anggota keluarga, kami akan menerima sapaan firman Tuhan yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Terima kasih ya Allah, berfirmanlah karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Sang Sumber Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Injil Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52 yang demikian. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah. Ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia kita semua yang selalu merindukan sabda Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, setiap kita yang pernah merasakan sakit, dan ketika kita pergi ke rumah sakit, kita bertemu dengan dokter, tentunya berharap setelah kita memeriksakan segala keluh kesah, rasa sakit yang dialami itu harus diungkapkan secara jujur kepada dokter atau tenaga kesehatan yang sedang memeriksa kita. Karena apa? Ketika kita menutup-nutupi riwayat penyakit kita, ketika kita menutupi sesuatu yang mungkin agar orang lain maupun dokter tidak mengetahui, maka seorang dokter atau tenaga medis atau tenaga kesehatan itu mungkin akan kesulitan menentukan diagnosa ataupun obat yang akan diberikan kepada pasien tersebut. Oleh sebab itu pasien atau orang yang sedang sakit memeriksakan dirinya ke rumah sakit ataupun ke dokter, itu harus memiliki sikap yang jujur, berkata jujur bahwa dirinya sedang sakit, ada beberapa mungkin komorbid, keluh kesah atau kebiasaan-kebiasaan yang selalu dilakukan yang berakibat membuat tubuhnya menjadi sakit. Agar penanganan itu tepat dan obat yang diberikan juga tepat dan si pasien mendapatkan pertolongan dan akhirnya sembuh. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, bacaan kita di dalam Injil Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Bartimeus diceritakan adalah seorang pengemis yang mengalami buta. Ia memiliki keyakinan bahwa Yesus itu adalah Mesias. Ia menyapa Yesus dengan sebutan Yesus, anak Daud.
Sapaan yang tidak lazim, sebab kebanyakan orang menyebut Yesus dengan sapaan Yesus dari Nazaret. Tetapi Bartimius memanggil Yesus dengan sebutan Yesus, anak Daud. Dalam hal ini kita bisa mengetahui bahwa Bartimius ternyata sudah mengetahui bahwa Yesus itu adalah Mesias yang dinantikan oleh umat Israel yang akan menyelamatkan kehidupan mereka yang pada waktu itu mengalami kesengsaraan. Sapaan yang ditunjukkan oleh Bartimius menunjukkan keyakinan bahwa Yesus itu adalah Mesias, anak Daud. Oleh sebab itu dengan keyakinan yang seperti itu yang ditunjukkan oleh Bartimius, ternyata ia memohon agar Yesus mengasihinya. Ia berharap mendapatkan rahmat dari Allah, yaitu rahmat kesembuhan. Dia bisa disembuhkan dari matanya yang buta. Ia percaya Yesus adalah Mesias yang sanggup memulihkan sakit penyakitnya. Mata Bartimius memang tidak melihat, tetapi mata rohani Bartimius ternyata tidak bisa dihalang-halangi oleh segala persoalan ataupun sakit penyakit yang saat itu sedang dialami oleh Bartimius. Karena kepekaan yang dimiliki, keyakinan yang ditunjukkan bahwa Yesus akan mengasihinya, inilah yang akan menjadi kabar sukacita bagi Bartimius. Namun usaha dan keyakinan Bartimius ternyata tidak berjalan dengan mulus ketika ingin berjumpa dengan Yesus. Bartimius mendapatkan halangan-halangan. Apa saja halangan-halangan masalah yang dialami oleh Bartimius? Yang pertama, hambatan atau masalah itu disebabkan oleh kondisi fisiknya, yaitu matanya yang buta tidak bisa melihat. Bartimius tidak dapat melihat apa yang terjadi di sekitarnya. Oleh sebab itu ia hanya berpedoman pada suara-suara orang banyak yang ada di sekelilingnya. Ia juga tidak dapat mendekat pada Yesus. Hal itu tentu sulit dilakukan. Terlebih lagi di tengah kerumunan orang banyak yang berbondong-bondong pada waktu itu mengikuti Tuhan Yesus. Jadi yang bisa dilakukan hanyalah berseru atau berteriak. Dalam Alkitab bahasa Jawa edisi terjemahan tahun 1981 disebutkan Bartimius itu nguwuh-nguwuh, yang artinya menangis dengan suara yang keras. Teriakan dan seruan serta tangisan itu ternyata membuat orang-orang yang ada di sekitar Bartimius itu menjadi tidak suka terhadap apa yang dilakukan oleh Bartimius. Inilah hambatan yang kedua yang dihadapi. Ternyata ketika Bartimius berteriak, ketika Bartimius menangis dengan suara yang keras, ternyata ini menjadi hambatan bagi Bartimius, karena orang yang pada waktu itu ada di sekitar Bartimius itu semakin tidak suka dengan Bartimius. Kenapa? Karena orang buta pada waktu itu dipahami bahwa ia yang buta ini adalah mendapatkan kutukan. Ia mendapatkan hukuman dari Allah. Inilah tradisi atau pemahaman orang Israel. Ketika mengetahui atau mendapati saudaranya itu mengalami musibah ataupun sakit, maka selalu memiliki pendapat, wah ini pasti mendapat kutukan, ini pasti mendapat hukuman dari Allah. Akhirnya apa? Mereka disingkirkan, disisihkan. Dan ketika berteriak-teriak, semakin membuat orang ini menjadi tidak suka kepada Bartimius. Orang banyak memandang apa yang dilakukan Bartimius sebagai sebuah gangguan. Ternyata orang-orang disabilitas seperti Bartimius ini menjadi sebuah gangguan atau batu sandungan bagi kehidupan mereka.
Pada ayat 46 disebutkan, banyak orang menegur supaya ia diam. Dan lebih tegas lagi di dalam Alkitab terjemahan Indonesia masa kini, ia dimarahi oleh orang dan disuruh diam. Bayangkan, ketika orang ingin mendapatkan pertolongan, dianggap mengganggu, dimarahi, diseneni. Diam karena kamu apa? Karena kamu sungguh mengganggu. Inilah hambatan-hambatan yang dialami oleh Bartimius. Nah, ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, apa yang dialami oleh Bartimius ketika ia ingin berjumpa dengan Yesus, diawali dengan sebuah pengakuan bahwa dirinya adalah orang yang terbatas, bahwa ia menanggalkan jubahnya, tanda bahwa ia datang menghadap dengan Yesus dengan penuh kesungguhan, bahwa ia dengan kejujuran mengakui setiap dosa dan kesalahan yang telah diperbuat. Ternyata tindakan Bartimius ini mengingatkan di dalam kehidupan kita, khususnya di dalam kehidupan keluarga kita. Terkadang kita harus jujur dengan segala kelemahan dan keterbatasan kita. Jangan sampai kita menyombongkan diri, egois dengan segala apa yang kita miliki, hingga kita mungkin jumawa, mungkin kita merendahkan orang lain yang mungkin tidak kita sukai. Nah, oleh sebab itu ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, bacaan ini mengingatkan bahwa ternyata harapan yang dimiliki Bartimius itu seharusnya mendorong di dalam kehidupan kita. Kita pun juga harus memiliki pengharapan, karena di dalam pengharapan akan ada masa depan. Di dalam pengharapan akan ada jalan keluar. Di dalam pengharapan akan ada kehidupan. Dan di dalam pengharapan akan ada kesembuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini kita mengalami masalah seperti Bartimius. Mungkin saat ini kita sakit. Apapun yang saat ini kita derita, apapun yang saat ini kita alami, apapun sakit yang kita alami, tetapi kita harus seperti Bartimius yang terus berharap bahwa Tuhan pasti akan menyembuhkan. Bartimius mengetahui suatu saat Tuhan pasti akan lewat. Tetapi ketika Tuhan Yesus sedang lewat masuk ke Yeriko, Bartimius tidak melewatkan kesempatan yang sudah terjadi. Begitupun juga di dalam kehidupan kita, mari kita manfaatkan kesempatan kehidupan ini. Kita tetap berseru walaupun harus dengan nguwuh-nguwuh, walaupun dengan harus menangis dengan suara yang keras. Mungkin orang tidak suka dengan keberadaan kita. Mungkin orang tidak suka dengan apa yang saat ini kita alami. Tetapi percayalah, Tuhan tetap membuka tangannya untuk melihat apakah kita ini tetap memiliki keteguhan, pengharapan di dalam iman untuk mendapatkan kesembuhan. Inilah kabar sukacita yang kita terima saat ini. Tuhan pasti akan memberikan kesembuhan bagi setiap kita yang saat ini mengalami sakit. Tetaplah memiliki pengharapan, tetaplah memiliki keyakinan yang teguh di dalam iman bahwa Yesus sanggup memulihkan keadaan kita. Walaupun ada orang yang tidak suka dengan keadaan kita, tetapi Tuhan tetap membuka tangannya. Tuhan membuka hatinya agar kita tetap dipulihkan. Dan yang terakhir, ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari dengan apa yang ditunjukkan Bartimius itu menolong dan mengingatkan di dalam kehidupan kita bahwa mujizat itu masih terjadi. Tuhan tetap akan melihat keadaan kita, tergantung bagaimana kita tetap percaya atau tidak dengan mujizat yang akan ditunjukkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mungkin secara fisik Bartimius tidak mampu melihat, tetapi secara mata rohani Bartimius melihat bahwa Tuhan tetap akan bersama-sama dengan kehidupan kita. Dan itulah yang akan menolong kita
kita tetap menggunakan mata rohani kita untuk melihat dan menyikapi segala sesuatu, agar kita tetap fokus pada Tuhan, maka mujizat itu akan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Kita diberikan tema, aku pasti sembuh. Disembuhkan dari sakit penyakit, disembuhkan dari luka batin, maka Roh Kudus akan menolong dan menuntun kita.